Dulur, ayo, saya dapat info Kang Mas Sutrisno Budi lagi latihan. Ayo kita grebek, kita cari tahu informasi dan pertanyaan-pertanyaan tentang JJ08 dan PSHT Pusat Madiun. Yuk, ikut yuk. Dulur, ayo kita lihat bagaimana kemampuan Kang Mas Sutrisno. Masih oke apa enggak? Yuk kita saksikan. Oke, dulur, sudah tahu kan kemampuan Kang Mas Sutrisno? Bukan hanya saat bersidang, saat berlatih silat pun masih oke. Yang oke cuma semangatnya aja. Yang oke cuma semangatnya. Paru-parunya, ototnya lemes. Oke, dulur, gak usah lama-lama. Ayo kita ajak Kang Mas Sutrisno bincang-bincang. Oke, dulur, Kang Mas Sutrisno ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ini kan ada beberapa yang memang perlu kita tanyakan, baik dari arus bawah lah, versi teman-teman dulur-dulur itu mau menanyakan. Kan kemarin jenengan bilang bahwa pertandingan kita ini dengan JJ sudah usai, sudah menang telak. Jadi bukan draw lagi guys, tapi sudah menang telak. Betul. Tapi ngapunten, ini kok yang beredar di tengah-tengah dulur-dulur semuanya itu bahwa kita ini cuma menang di kelas 41 mengenai hak merek ini. Sedangkan mereka itu menang di kelas 25 lah, kelas 16, kelas berapa aja yang disampaikan di YouTube channel ataupun di sosmed. Itu pripun Bapak Mas? Yang benar bagaimana? Jadi begini, dulur. Merek itu dikelompokkan dalam dua kelas, yaitu kelas barang dan kelas jasa. Keduanya ini namanya merek dagang. Ya. Kita menang semuanya. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan, menurut hukum yang berhak menggunakan merek dagang garis miring jasa Setia Hati Trate dan merek jasa Persaudaraan Setia Hati Trate adalah tergugat. Tergugatnya adalah Mas Isbiantoro selaku mewakili Persaudaraan Setia Hati Trate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sangat jelas sekali. Ya. Nah, ada lagi gugatan mereka ditolak seluruhnya. Implikasi dari sebuah gugatan yang ditolak seluruhnya adalah semua yang diminta itu ditolak. Nanti kita cek apa saja yang diminta. Poin nomor 2, mereka meminta supaya ditetapkan Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai nama perkumpulan mereka. Karena ini ditolak, maka mereka tidak boleh menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Trate untuk perkumpulan mereka, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sudah sangat jelas. Jadi kalau saya katakan pertandingan melawan JJ untuk urusan organisasi ini sudah selesai, ya sudah selesai. Tinggal urusan kecil-kecil saja. Itu. Oke, satu lagi Kang Mas. Ini yang beredar, sekali lagi yang beredar itu pemahaman atau yang sengaja disampaikan ke dulur-dulur bahwa selama ini yang sidang itu antara PSHT atau organisasi PSHT melawan perseorangan.
Jadi melawan Mas Is, melawan PSHT. Itu pripun. Jadi kan selama ini kalau disampaikan itu bahwa loh, gugatan yang menang lawannya perorangan bukan organisasi kok gitu. Karena Mas Is tidak mewakili organisasi. Itu duduk perkaranya seperti apa? Kita mau tahu lebih lanjut. Oke. Ya. Ini namanya maling teriak maling. Ya. Organisasi Exatrate itu tidak berbadan hukum sehingga tidak bisa berbuat hukum, termasuk memberi tanah, termasuk mengajukan gugatan. Tidak bisa karena tidak berbadan hukum. Nah, Mas Taufik di tahun 2017 itu sudah diganti dari ketua umum Exatrate, tetapi dia menyusun kelompoknya sendiri, menyusun organ-organ sendiri, menyusun organisasi sendiri, dan kemudian mereka ini mendaftarkan badan hukum. Ya, Mas Taufik inilah yang menyerobot pendirian badan hukum itu seolah-olah dia mewakili Exatrate, padahal dia sudah diganti sebagai ketua umum. Meskipun mereka adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum, sehingga mereka bisa berbuat hukum, sehingga ketika terjadi persidangan, sehingga tertulis berbunyi Persaudaraan Setia Exatrate dengan ketua umum Pak Taufik melawan Mas Isbiantoro, ya kan? Tetapi diterangkan di dalam putusan bahwa Pak Isbiantoro menerima pengalihan merek itu adalah selaku mewakili organisasi Persaudaraan Setia Exatrate, termasuk juga gugatan Mas Muldoko beserta dengan Mas Tono, ini adalah ketua umum dan sekretaris Persaudaraan Setia Exatrate, organisasi yang tidak berbadan hukum itu, menggugat Menkumham untuk membatalkan penetapan badan hukum mereka. Ya, mereka muncul sebagai pihak, sebagai badan hukum, tetapi hakikatnya adalah Exatrate, organisasi yang tidak berbadan hukum ini diwakili oleh ketua umumnya dan sekretarisnya melawan sebuah badan hukum yang bernama Persaudaraan Setia Exatrate yang abal-abal. Ya, saya katakan abal-abal kenapa? Organisasi Exatrate-nya masih ada kok. Gitu. Oke, dulu kita kembali lagi lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Mumpung ada beliau di sini, mumpung lagi latihan ini saya tangkep, saya ajak ngobrol. Jadi gini Kang Mas, yang beredar selama ini ya di YouTube channel, di sosmed itu pertandingan itu loh Mas, 3 lawan 1, 3 JJ, 1 Punjer Madiun. Kok jenengan bilang pertandingan yang selesai gitu loh? Iya apa maksudnya gitu? Oke. Jadi dalam pertandingan sepak bola, pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan itu tidak dihitung. Iya. Yang dihitung ya pas liga. Oke. Nah, yang resminya lah tadinya Mas. 1. Ini mereka salah sangka sebenarnya. Yang sudah inkrah adalah perkara pembatalan kurang lebih 9 badan hukum. Hei, itu perkaranya siapa? Itu perkaranya Exatrate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, yang pada waktu itu ketuanya bernama M. Taufik. Jadi itu kemenangan kita. Kita membatalkan kurang lebih 9 badan hukum, termasuk badan hukumnya PSHT 1922 yang pada suatu saat nanti dia dalam tanda kutip melakukan kejahatan, orang-orangnya badan hukumnya sudah mati, akhirnya mengalihkan hak merek kepada seseorang. Ini akan kita masalahkan, ya. Jadi itu tidak berdampak kepada pertandingan kita antara JJ melawan kita. Justru itu akan berdampak pada mereka, pidana paling ini ya. Oh gitu Mas. Ya, yang satu. Yang kedua, gugatan soal keabsahan pengurus PSHT Parlo 2016. Betul itu sudah inkrah, putusannya NO. Mereka sah. Iya loh, iya memang Mas Taufik itu sah di tahun 2017. Berkali-kali 2016. Berkali-kali kami menyampaikan bahwa Mas Taufik, ketua umum kita,
di 2016 sampai 2017. 2017 diganti. Iya, itu ada juga di salinan putusan. Iya, itu ada di daftar susunan silsilah kesejahteraan Pusat Madiun. Kami tulis kalau namanya, jangan buat ya. Itu sehingga apa? Efeknya apa? Ya, memang mereka sah, tapi sudah diganti dan pergantiannya itu juga sah. Oke. Yang kedua, yang ketiga, apalagi yang mereka menangkan setelah kasasi? Ada dukung ini, ya ini berdua. Oke, satu lagi Kang Mas, ada kan kapan hari jenengan juga sambang atau sampaikan ke dulur-dulur semuanya bahwa bagaimana mungkin Badan Hukum tahun 2018 kok bisa dihidupkan lagi di tahun 2020 gitu. Ya. Jadi begini dulur, hati-hati. Orang yang sudah mati mana mungkin bisa melakukan sesuatu. Badan Hukum PSHT 1922 itu sudah kita batalkan. Kita ini Kesejahteraan. Waktu itu ketuanya Mas Taufik memang membatalkan beberapa badan hukum termasuk PSHT 1922 yang putusannya inkrah di tahun 2018. Uniknya PSHT 1922 ini yang tanpa hak sebenarnya mendaftarkan merek perjalanan sejahtera persenukisan di kelas 25 itu dialihkan ke kelompok jijik tahun 2020. Ingat, di sana ada Mas Taufik yang harusnya tahu bahwa badan hukum ini sudah mati. Oke, satu lagi Kang Mas, terkait kemenangan-kemenangan yang sudah diklaim mereka, terus kita dianggap tadi 3 lawan 1 sudah jenengan jelaskan dengan panjang lebar. Ada lagi Kang Mas, yang menurut mereka itu adalah peluang yang terbesar dan itu sudah mewakili semuanya kemenangan mutlak mengenai yayasan. Yayasan ini mereka ngeklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu sudah dimenangkan kelompok P16. Jadi P17 itu tidak memiliki hak sama